Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan debat yang kami banggakan. Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menimbulkan berbagai macam polemik. Hal ini disebabkan berdasarkan pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara. Oleh karena itu, mosi perdebatan kita di saat ini ialah pengangkatan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara. Perdebatan di saat ini mempertemukan dua tim, yaitu tim pemerintah dan tim oposisi, yang akan terbagi dalam dua babak, yaitu yang pertama babak argumentasi dan yang kedua ialah babak sanggahan dan konklusi. Untuk tidak membuang-buang waktu, saya mempersilakan pembicara dari tim pemerintah untuk menyampaikan argumentasinya. Terima kasih moderator. Governance of a prevail menjalankan sebuah pemerintahan harus melihat ke depan dan tidak melihat ke belakang. Dewan juri yang terhormat, saya pembicara dari tim pemerintah menyatakan sikap bahwasanya saya sangat setuju dengan mosi perdebatan kita pada kesempatan kali ini, di mana pengangkatan KPK menjadi aparatur sipil negara. Dewan juri ASN dalam undang-undang ASN menjelaskan bahwasanya ASN adalah bagian dari pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintahan yang terikat pada perjanjian. Pasal yang baru dalam undang-undang KPK yang baru menjelaskan bahwasanya KPK merupakan aparatur sipil negara. Ini merupakan pasal yang kontroversi di dalam masyarakat. Dewan juri, perubahan status KPK menjadi aparatur sipil negara merupakan amanat yang sudah ada sejak lama dalam undang-undang Dewan juri terhormat. Dalam undang-undang ASN disebutkan bahwasanya ASN harus terhindar dari pengaruh politik manapun. Hal yang sama disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang KPK yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, di mana disebutkan bahwasanya ASN atau dalam hal ini KPK harus terhindar dari pengaruh politik lainnya Dewan juri terhormat. Dewan juri, independensi KPK berdasarkan perubahan status ini juga sama sekali tidak mengikis independensi dari KPK itu sendiri, Dewan juri. Mengapa demikian? Karena KPK akan terus menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang independen tanpa intervensi dari kelompok manapun, Dewan juri yang terhormat. Karena Dewan juri yang terhormat, independensi yang kami maksud di sini adalah berdasarkan pada moral, bukan pada lembaga yang ada, Dewan juri yang terhormat. Dewan juri, dengan berubahnya status KPK menjadi aparatur sipil negara, ini menguntungkan bagi KPK itu sendiri. Mengapa demikian? Saya memiliki dua poin utama, yakni akan lebih terbuka lagi proses penerimaan dan pemecatan, karena hal ini dilakukan berdasarkan pada kode etik yang ada di Dewan juri yang terhormat. Dan yang kedua, yakni KPK yang akan menjadi ASN mendapatkan tunjangan yang lebih baik di hari tua Dewan juri yang terhormat, sehingga kami merasa bahwasannya ketika ASN atau dalam hal ini KPK merubah statusnya, maka kedepannya KPK akan mendapatkan pengaruh yang lebih baik dari dan perhatian lebih baik dari pemerintah Dewan juri yang terhormat. Oleh karena itu, agar tidak terjadi problematika yang lebih serius lagi, maka kami dari tim pemerintah memiliki dua mekanisme atau dua solusi yang dapat kami tawarkan di sini, Dewan juri yang terhormat. Yang pertama, mengubah perubahan atau melakukan perubahan terhadap undang-undang KPK yang baru, di mana dengan menambahkan mekanisme penerimaan KPK agar secara spesialis undang-undang tersebut dapat berlaku hanya khusus bagi pegawai KPK sendiri, Dewan juri yang terhormat. Dan yang kedua, yakni melakukan sekolah kader. Mengapa demikian, Dewan juri yang terhormat? KPK sebagai lembaga independen atau lembaga khusus negara yang menjalankan tugas sama seperti kepolisian harus memiliki penerimaan dan kader-kader yang lebih baik, Dewan juri yang terhormat, agar kedepannya dapat menjalankan roda pemerintahan dalam KPK itu sendiri dengan baik. Untuk itu, saya dari tim pemerintah menyatakan sikap bahwasannya saya sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini dengan beberapa pertimbangan yang telah kami sampaikan. Demikian penyampaian argumentasi dari tim pemerintah. Untuk itu, langsung saja saya mengundang pembicara dari tim oposisi untuk menyampaikan argumentasinya. Terima kasih moderator yang terhormat. Fakta sum potentiora verbis. Fakta lebih kuat daripada sekedar kata-kata. Dewan juri yang terhormat, rekan tim pemerintah yang saya banggakan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara yang dibentuk untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, KPK bersifat independen. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri
membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebabkan karena Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia tidak mampu dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dewan Juri yang terhormat, jika mau berbicara tentang efektivitas pemberantasan korupsi dan kerja KPK, yang paling utama adalah independensi. Bila pegawai KPK dialihkan menjadi ASN, maka tentu KPK akan sibuk pada urusan-urusan birokrasi. Maka berdasarkan data yang saya dapatkan pada tahun 2019, KPK mampu menjerat 608 tersangka. Akan tetapi pada tahun 2020 angka tersebut menurun sampai pada angka 108 tersangka. Tentu hal ini disebabkan karena KPK harus sibuk pada urusan-urusan birokrasi seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian KPK juga akan terlibat dalam hal koordinasi vertikal dengan institusi eksekutif yang berada lebih tinggi daripada KPK. Hal ini tentu akan berimbas pada independensi KPK, karena KPK harus ada koordinasi lebih tinggi, lebih lanjut dengan institusi yang lebih tinggi di atasnya. Kemudian terkait dengan tes wawasan kebangsaan yang menjadi mekanisme dari pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Dewan Juri yang terhormat, terdapat 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Padahal kita ketahui bahwa dari 75 orang tersebut terdapat orang-orang yang sukses dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka sesuai dengan argumen yang telah saya sampaikan pertama, bahwa fakta sunt potentior verbis, bahwa fakta lebih kuat daripada sekedar kata-kata, sangat disayangkan apabila tes wawasan kebangsaan kita jadikan sebagai tolak ukur lolos atau tidak lulusnya pegawai KPK menjadi ASN. Maka dengan berbagai pertimbangan tadi, saya sepakat untuk tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Terima kasih. Dengan berakhirnya penyampaian argumentasi dari pembicara tim oposisi, berakhir pula babak pertama. Untuk itu langsung saja kita akan beralih ke babak yang kedua, yaitu babak sanggahan dan konklusi. Untuk pembicara dari tim pemerintah, saya persilakan untuk menyampaikan sanggahannya. Baik, terima kasih moderator. Saudaraku dari tim oposisi, sedari tadi saudara menyampaikan bahwasannya dengan adanya status ini, pengalihan status ini, maka independensi dari KPK itu akan hilang. Namun perlu saudara ketahui lagi, pada pasal 3 Undang-Undang KPK yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, menyatakan bahwasannya KPK merupakan lembaga independen. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, rekan tim pro yang saya banggakan. Sepertinya sanggahan yang disampaikan oleh tim pro bertolak belakang dengan pasal 7 KUHP ayat 2 yang mengartikan penyidik PNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawas penyidik Polri. Dewan Juri yang terhormat, tentu hal ini akan melemahkan independensi KPK. Maka saya dengan jelas dan lugas menyatakan saya kontra dengan mosi tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang ingin saya tanyakan kepada tim pro adalah, apakah jaminan pegawai KPK di hari tua yang Anda kemukakan pada urgensi argumentasi Anda tidak akan menimbulkan peluang korupsi yang semakin besar? Terima kasih saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, tampaknya teman-teman dari tim oposisi tidak mengetahui dalam Undang-Undang ASN telah menjelaskan demikian, sehingga hemat kami bahwa undang-undang tersebut tidak akan menyebabkan kasus baru seperti hal yang dilakukan oleh teman-teman dari tim oposisi sendiri. Dewan Juri yang terhormat, karena ini merupakan jaminan dari negara dan tidak mungkin akan terjadi ketakutan sama seperti yang diungkapkan oleh teman-teman dari tim oposisi sendiri. Dengan berakhirnya penyampaian sanggahan dari kedua tim, maka berakhir pula perdebatan kita di saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.